Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Bahwa perang ini terjadi pada pertengahan Sya'ban tahun 3 Hijriah yang bertempat di kaki Gunung Uhud sebelah utara kota Madinah. Bahwa sebab terjadinya perang Uhud karena pihak kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahannya pada perang Badar. Dan pertempuran dimulai dengan perang tanding dari pihak kafir Quraisy, Tolha bin Abi Tolha, sedangkan dari pihak Muslim adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam perkelahian itu, Tolha tewas, kemudian dibantu oleh Utsman, saudara Tolha, melawan Hamzah, dan juga dimenangkan oleh Hamzah. Kemudian keluar pula As'ad yang dapat dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tampil giliran yang keempat dari kaum kafir Quraisy dapat ditewaskan pula yang bernama Musami. Jadi keempat jago dari kafir Quraisy telah tewas di tangan pahlawan dari Islam. Dan setelah perang tanding, terjadilah perang yang sebenarnya. Rasulullah ragu-ragu, jangan-jangan pasukan berkuda kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyusup lewat belakang dan memukul mundur kaum muslimin. Dan pasukan pemanah ulung sebanyak 50 orang telah dipersiapkan Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir. Pasukan pemanah pilihan ditempatkan di belakang untuk melindungi kaum muslimin dari serangan pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Walid. Dan pertempuran berlangsung terus. Kaum muslimin pada permulaan perang memperlihatkan keperwiraan sehingga dapat mengacaukan pasukan kaum kafir Quraisy. Dan Khalid bin Walid berusaha membuat lingkaran dengan pasukan kudanya, tetapi dapat dikalahkan pemanah-pemanah dari kaum muslimin. Dan setelah reda dan menunjukkan tanda-tanda kemenangan, maka mulailah mereka mengumpulkan harta rampasan dari tentara kaum kafir Quraisy. Dan laskar pemanah meninggalkan tempatnya. Mereka menyangka perang telah berakhir. Mereka membuat kesalahan dengan meninggalkan tempat mereka. Pada waktu pasukan pemanah meninggalkan tempat, hal itu dimanfaatkan oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid untuk memukul pasukan muslim dari belakang. Bahwa tindakan Khalid bin Walid tidak disangka sama sekali, yang akhirnya dapat memorak-pondatkan pasukan muslim. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan luka di keningnya dan satu gigi depan beliau tanggal. Beliau jatuh ke dalam sebuah lubang dengan berlumuran darah.
Tiba-tiba seorang kafir Quraisy berteriak, "Muhammad telah tewas." Dan teriakan ini rupanya dipercaya oleh teman-temannya. Lalu mereka berhenti perang dan kembali ke tempatnya. Mendengar teriakan itu, salah satu dari pasukan Muslim bernama Ka'ab ibnu Malik al-Ansori hendak mengumumkan bahwa Muhammad masih hidup. Akan tetapi dihalangi oleh Nabi agar Ka'ab tetap diam supaya peperangan berhenti dan korban tidak berjatuhan tambah banyak lagi. Dalam peperangan ini, di pihak pasukan Muslim telah gugur sebagai syuhada 70 orang. Dan di antaranya adalah Hamzah, paman Nabi, dan Hindun, putri Utbah. Walaupun dalam peperangan Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan, namun tekad dan semangatnya tetap membara. Kaum muslimin berusaha untuk menyusun kekuatan dan strategi langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Bahwa kekalahan dalam perang ini sebagai pelajaran bagi kaum muslimin, Nabi sebagai perwira dan jiwa keperwiraannya muncul. Dengan tenang, beliau berpesan bahwa kekalahan kita adalah sementara. Besok kita akan lanjutkan dan insya Allah kita akan menang. Bahwa kita yakin Allah akan melindungi dan berada di pasukan kita. Demikianlah kisah keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud.